Ruang Sidang Pengadilan Negeri pukul 08.00 WIB. Hakim Ketua Nadia dan Hakim anggota Farah memasuki ruangan, didampingi polisi ajudan Sarah. Semua yang hadir berdiri. Setelah hakim duduk, semua kembali duduk. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 022-PID-B-2025-PN-TPS atas nama terdakwa Muhammad Raka binti Grilla dengan dakwaan pembunuhan berencana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, mohon hadirkan terdakwa. Selamat pagi saudara terdakwa Raka. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya sehat dan siap. Saudara didampingi oleh penasihat hukum. Benar Yang Mulia, saya dan rekan-rekan saya adalah penasihat hukum terdakwa Raka. Surat kuasa telah kami serahkan. Baik, saudara jaksa penuntut umum AD silakan membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan nomor rek perkara PDM 022-DPS-06-2025. Terdakwa Muhammad Raka binti Grilla didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Bahwa terdakwa pada hari Selasa 11 November 2025 pukul 9 WIB di kediaman korban saudara Haris telah menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik dan menusuk korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Dilatar belakangi motif sakit hati. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi dari dakwaan tersebut? Saya mengerti Yang Mulia, saya bersumpah tidak melakukan itu. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Mohon izin Yang Mulia, kami tidak mengajukan eksepsi dan meminta agar pemeriksaan dilanjutkan ke pembuktian. Kami akan membuktikan bahwa terdakwa Raka ini kabur. Dicatat, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Saudari JPU Ajeng, apakah saksi siap dihadirkan? Siap Yang Mulia, kami akan menghadirkan saksi kunci atas nama Najwa. Panitra Vino, panggilkan saksi kunci. Kepada saksi atas nama Najwa, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebutkan identitas dan apakah saudara memiliki hubungan darah atau bisnis dengan terdakwa atau korban. Nama Najwa, 25 tahun, wirawasta. Saya adalah tetangga depan rumah almarhum Haris. Saya tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa. Sebelum saudara memberi keterangan, pengadilan akan mengambil sumpah sesuai dengan keyakinan saudara. Apakah saudara bersedia disumpahi? Bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri tegak dan angkat tangan kanan saudara dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara JPU Kalila, silahkan memulai pemeriksaan. Saudara Najwa, ceritakan apa yang Anda lihat pada malam kejadian 11 November 2025 sekitar pukul 9 WIB.
Saya terbangun karena mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah Haris. Saya mengintip dari jendela, saya melihat seseorang keluar dari gerbang rumah Haris. Apakah saudara saksi mengenali orang yang berlari tersebut? Wajahnya tertutupi topi dan masker, tapi postur tubuhnya sangat mirip dengan terdakwa Raka yang sering saya lihat bertengkar dengan Haris di gang komplek. Keberatan yang mulia, keterangan saksi bersifat subjektif dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Postur tubuh bisa dimiliki oleh siapa saja. Keberatan diterima. Namun, keterangan saksi tentang kemiripan postur adalah fakta yang dilihatnya. Silakan JPU melanjutkan. Saudara saksi, apakah Anda pernah melihat perkelahian antara korban dan terdakwa sebelumnya? Ya, berkali-kali. Terakhir, sekitar seminggu sebelum kejadian. Dengan Raka mengancam Haris, awas kamu, akan saya balas. Saudara Raka, apakah benar Anda pernah bertengkar dan mengancam korban? Saya mengakui pernah bertengkar yang mulia, tetapi ancaman itu hanya emosi sesaat. Saya tidak bermaksud untuk membunuhnya. Baik, penasihat hukum, giliran Anda. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Najwa, Anda mengatakan wajah pelaku tertutup. Berarti Anda tidak dapat memastikan identitas pelaku adalah klien kami, Raka. Saya tidak bisa memastikan wajahnya. Hanya saja, postur dan cara-caranya saja yang sangat mirip. Saudara saksi, apakah Anda tahu bahwa terdakwa Raka memiliki saudara kembar yang tinggal di kota lain? Keberatan yang mulia, pertanyaan ini menyesatkan dan tidak ada dalam BAP. Keberatan diterima. Mohon penasihat hukum lebih fokus pada fakta yang ada di BAP dan persidangan. Saudara saksi, apakah Anda melihat benda yang dibawa orang yang mirip terdakwa itu? Tidak jelas, Pak. Saat itu gelap dan saya hanya fokus pada orangnya yang berlari menjauh. Cukup yang mulia, keterangan saksi ini lemah. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Masih ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi ahli sidik jari dan pemeriksaan DNA untuk menguatkan bukti. Mohon ditunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum, apakah ada keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Sidang perkara pidana nomor 022-PID-B-2025-PN-DPS atas nama terdakwa Muhammad Raka Bizikrila ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 18 November 2025 pukul 8 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Sidang perkara nomor 022-P/2025-2025-PN-DPS kembali dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saksi penuntut umum, silahkan hadirkan saksi ahli. Baik Yang Mulia, kami menghadirkan 2 saksi ahli, yaitu ahli sidik jari dan ahli DNA. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara ahli sidik jari, apakah hasil menunjukkan adanya sidik jari dari terdakwa di tempat kejadian perkara? Benar, saya menemukan sidik jari yang mirip dengan milik terdakwa pada gagang pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Mohon izin Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan penasihat hukum. Saudara ahli, apakah Anda memeriksa kemungkinan bahwa sidik jari tersebut bisa saja menempel karena penggunaan sebelumnya, bukan saat kejadian? Itu bisa saja terjadi tergantung kapan pisau terakhir digunakan. Jadi, Anda tidak dapat memastikan bahwa sidik jari itu tertinggal pada saat pembunuhan berlangsung. Benar, saya tidak bisa memastikan waktu pastinya. Terima kasih Yang Mulia, ini penting. Bukti sidik jari tidak bisa menjanjikan kepastian waktu kejadian. Saudari ahli DNA, apakah hasil pemeriksaan menunjukkan DNA terdakwa di tubuh korban? Tidak ditemukan DNA terdakwa pada luka dan buku korban Yang Mulia. Namun ada DNA orang lain yang belum teridentifikasikan. Jadi justru ada DNA orang ketiga di tubuh korban, bukan DNA terdakwa. Betul. Baik, Yang Mulia, berarti hasil forensik justru membuka kemungkinan pelaku baru. Saudara ahli, apakah Anda tahu bahwa korban sempat menerima ancaman dari beberapa orang selain terdakwa? Keberatan Yang Mulia, pertanyaan ini di luar kapasitas saksi ahli. Keberatan diterima. Penasihat hukum harap batasi pertanyaan pada aspek keahlian saksi. Baik Yang Mulia, tidak ada pertanyaan lagi. Yang Mulia, dari keterangan kedua ahli, jelas bahwa tidak ada bukti langsung yang mengaitkan dengan klien kami pada tindakan pembunuhan. Semua bukti terlihat tidak pasti. Kami mohon ini dicatat dalam berita acara sidang. Dicatat oleh Panitra, sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan dari pihak penasihat hukum. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Sidang dibuka kembali. Agenda hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Silahkan Saudari Ike. Yang Mulia, Majelis Hakim, kami, tim penasihat hukum dari terdakwa Raka menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Bahwa selama proses persidangan tidak terdapat satupun bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa dalam pembunuhan almarhum Haris. Keterangan saksi kunci hanya berdasarkan dugaan postur tubuh, bukan pengenal wajah. Bukti sidik jari tidak dapat membuktikan waktu kejadian, dan hasil pemeriksaan DNA justru menemukan identitas orang lain di tubuh korban. Oleh karena itu, berdasarkan asas in dubio pro reo, yaitu keraguan harus diartikan untuk kepentingan terdakwa,
Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan 1. Terdakwa Raka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagai dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum. 3. Memulihkan nama baik terdakwa dan memerintahkan pembebasan segera dari tahanan. Demikian nota pembelaan kami. Semoga keadilan tidak hanya berpihak pada suara yang keras, tetapi pada kebenaran yang nyata. Apakah jaksa penuntut umum ingin memberikan tanggapan terhadap pledoi penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim. Baik, sidang ditunda untuk pembacaan keputusan pada sidang berikutnya. Panitera catat. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.